Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Hafidz Urman, pengurus dan jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama berkumpul setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani kita berkumpul di pekan yang kedua di tahun 2025 ini, yang insyaallah akan diisi kajian suruh pada pekan ini. Di tahun 2025 ini insyaallah akan diisi oleh Ustaz Hafidz Urman, dan beliau juga ada membacakan kitab Tazkiyatun Nafs. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu mari sama-sama kita niatkan i'tikaf, niatkan thalabul ilmi, agar setiap helaan nafas kita di masjid ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada Al-Ustaz Hafidz kami persilakan, dan waktu suruh pada pagi hari ini 5.49 ya. Biasanya ditambah 10 menit jadi pas pukul 6 insyaallah. Baik, pada Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbatihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati para asatizah, para imam, para hujjaj di Masjid Babul Jannah, dan juga para pimpinan pengurus DKM serta para tokoh masyarakat, juga jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Betapa banyak nikmat Allah, dan sekarang umur kita sudah berkurang lagi gitu ya. Jadi kalau berkurang umur itu nikmat ya. Maksudnya nikmat itu Allah telah memberikan nikmat panjang umur kepada kita, dan semoga kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya, sehingga setiap waktu betul-betul berbuah yang baik untuk bekal kita, karena waktu adalah modal bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat tentunya. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan satu bab dari buku yang tadi seperti disampaikan Ustaz,
di awal, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid. Beliau itu mengutip gitu ya, dari beberapa buku. Sebenarnya buku yang beliau kutip itu buku-buku besar dari para imam besar, yaitu Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kemudian Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan Imam Al-Ghazali. Masing-masing imam ini memiliki buku tentang Tazkiyatun Nafs, tentang bagaimana kita sebagai orang beriman itu memiliki hati dan jiwa yang sehat, yang bersih. Karena kata Rasulullah SAW, a'malul qulub afdalu min a'malil jawarih. Kalau jawarih itu artinya anggota badan, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, dan lain-lain, itu punya amal. Amalnya itu kalau dalam sholat, tangan digerakkan dalam setiap gerakan sholat, kaki digunakan untuk berdiri dan juga gerakan-gerakan lainnya, lalu mata juga fokus memandang ke tempat sujud, kemudian mulut mengucapkan kalimat-kalimat yang disyariatkan untuk dibacakan dalam sholat. Itu bisa dikatakan merupakan fisiknya sholat, gitu ya, yaitu syarat dan rukunnya sholat, dan disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya sholat. Itu memang wajib untuk disempurnakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jadi kan kalau yang terlihat itu memang fisiknya, gitu ya, tadi bagaimana bacaan salatnya Rasulullah, bagaimana ruku dan sujudnya Rasulullah, dan seterusnya. Tapi dari setiap amal yang kita lakukan selain sholat, juga tentu amal-amal yang lainnya, kita bersedekah, kita menjaga akhlakul karimah, kita melakukan dakwah dan berbagai hal, amal-amal kebaikan, maka sesungguhnya amal-amal tersebut memiliki jiwa, dan jiwanya adalah amal hati, yaitu tentang keikhlasan, tentang kemurnian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keyakinan dan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kejujuran hati, tentang ketawaduan. Nah, itu semuanya pekerjaan hati yang jika pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam hati ini tidak baik, maka amal-amal yang dilakukan oleh anggota badan itu bisa bahkan bisa menjadi tidak bermanfaat, karena memang hati itu penentu, dasar, dan pondasi. Dan di antara pondasi yang paling utama yang kemudian dituliskan oleh sang penulis di sini adalah al-ikhlas, tentang ikhlas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat bahas ikhlas, jadi akan dilanjutkan sedikit lagi tentang pembahasan ikhlas ini. Apa yang dikatakan oleh para ulama tentang ikhlas yang dimaksud dalam terminologi syariat. Ikhlas dalam istilah syariat dengan ikhlas dalam bahasa Indonesia
kadang berbeda. Maksudnya kadang berbeda itu seperti ada penggunaan kata ikhlas dalam bahasa Indonesia yang maknanya agak geser gitu ya. Kalau kata orang anak-anak sekarang agak lain gitu ya. Jadi misalkan begini, kita sedekah gitu ya, sedekah seikhlasnya. Nah, sedekah seikhlasnya itu sebenarnya maknanya itu berbeda dengan ikhlas yang ada dalam istilah syariat, istilah agama. Kenapa disebut berbeda? Karena ikhlas dikatakan adalah tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i syawaib. Ikhlas itu membersihkan niat dari seluruh taqarrub, seluruh ibadah, seluruh perbuatan baik kita murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu definisi yang bisa membantu kita untuk memahami makna ikhlas yang disampaikan oleh seorang ulama, mengatakan bahwa ikhlas an yaqsidal muslim biqaulihi wa amalihi wa jihadihi kullihi wajh Allah. Bahwa ikhlas itu ketika seorang muslim memiliki niat dari setiap ucapannya. Yang dimaksud dengan ucapan itu bentuknya banyak gitu ya. Ucapan obrolan, kemudian ucapan yang disampaikan dalam sebuah ceramah, pidato, ucapan yang mungkin dalam bentuk ajaran gitu ya, pengajaran yang disampaikan oleh seorang guru ke muridnya, ucapan dalam bentuk perintah dari seorang atasan kepada bawahan atau orang tua kepada anak. Semua yang keluar dari lisan itu qaul gitu ya. Di sini dimasukkan dalam kategori qaul, bahkan termasuk ucapan-ucapan dalam bentuk syair, nyanyian dan lain-lain. Maka orang muslim gitu ya, orang beriman itu wajib memastikan bahwa seluruh ucapannya itu adalah ucapan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jika orang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya dia yakin akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kesempurnaan sifatnya, dan juga dia yakin bahwa nanti setelah mati akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dalam hidupnya di dunia, berarti dia akan senantiasa menjaga perkataannya selalu baik, sehingga kalau dia tidak yakin perkataannya baik, maka dia akan memilih diam. Nah, lalu setelah kita pastikan bentuk kata-katanya baik gitu ya, bentuknya, caranya gitu, objeknya, sumbernya, nah itu kita pastikan baik. Lalu yang kedua, masuk ke dalam bab amal hati. Yang kedua, untuk menyampaikan seluruh perkataan baik itu dilandasi dengan niat bahwa kita hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
dari perkataan-perkataan yang baik itu niatnya memang baik, bukan niat yang lain. Niat yang lain itu apa? Nah, nanti ada niat yang lain berikutnya gitu ya. Kemudian yang kedua, dari seluruh amal, yang pertama ucapan, yang kedua amal. Amal itu ada yang memang secara zahir bentuknya memang ibadah. Kita semua udah paham, udah sepakat bahwa amal yang dimaksud memang salat, amal yang dimaksud memang sedekah, amal yang dimaksud memang hal-hal yang kita pahami selama ini dia adalah ibadah. Tapi ikhlas ini sebenarnya membingkai semua amal, semua aktivitas kita, termasuk kita bekerja setiap hari kita, pagi berangkat dari rumah menuju kantor, kemudian pulang sore atau malam, atau amal yang lain mungkin di rumah kita menyapu lantai, ngepel, nyuci, masak, dan seterusnya. Itu semuanya amal, gitu ya. Semuanya amal. Maka sama halnya seperti qaul, seperti ucapan tadi, kita juga sebagai orang beriman memastikan seluruh amal kita adalah amal yang diridhoi, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diorientasikan, diniatkan hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari seluruh ucapan dan amal ini kemudian kita orientasikan untuk Allah, untuk mendapatkan ridhonya dan untuk mendapatkan pahala terbaik darinya. Sesungguhnya pahala ini ada dua sebenarnya ya. Ada pahala akhirat, ada pahala dunia. Nah, orang ikhlas hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baik pahala akhirat maupun pahala dunia. Hanya saja kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga dalam arahan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, memang dari amal-amal baik kita itu kita diarahkan untuk berharap pahala akhirat. Kenapa? Karena pahala akhirat itu khairun wa abqa, jauh lebih baik dan yang kekal, berbeda dengan pahala dunia. Pahala dunia ini sedikit, kemudian sementara, gak kekal. Walaupun asalkan harapan itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih masuk dalam bingkai kategori ikhlas. Adapun jika orientasinya itu kemudian sudah ada orientasi yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala, ada orientasi magnam, materi, gitu ya. Jadi dari apa yang kita lakukan, baik kebaikan ucapan maupun tindakan, kita maksudkan untuk mendapatkan materi. Atau yang kedua, untuk mendapatkan pujian. Atau yang ketiga, untuk mendapatkan kepangkatan, gitu ya, untuk mendapatkan jabatan. Maka ini hal-hal yang bisa kita lihat menjadi tanda-tanda ada nggak orientasi dari setiap ucapan dan amal kita itu, orientasi yang lain mendapatkan keuntungan-keuntungan, kebaikan-kebaikan yang sumbernya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada seperti itu, kita ingin mendapatkan pujian, tapi pujiannya dari manusia bukan dari Allah, gitu. Kalau pujian dari Allah itu bagus, gitu.
Nah, tapi kalau ingin dipujinya oleh manusia, manusia melihat kita, oh dia memang orang yang rajin sholat berjamaah, dia orang yang rajin bersedekah, dia orang yang rajin bertahajud, berpuasa, dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh manusia itu yang kita harapkan dari amal soleh kita, itu sudah menyimpang dari prinsip keikhlasan. Prinsip keikhlasan. Lalu yang berikutnya juga disampaikan bahwa ada kalimat begini tentang keikhlasan, itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliq, melupakan pendapat manusia karena fokus hanya yang ada di pikiran itu adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah ridho atau enggak? Ini Allah akan ngasih pahala atau enggak? Ini Allah murka atau enggak? Allah marah atau enggak? Jadi karena yang ada di pikiran itu selalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia sama sekali tidak ingat gitu ya. Jadi udah sampai ke situ gitu ya yang disampaikan. Sama sekali tidak ingat, tidak memperhatikan apa pandangan manusia. Nah, kemudian ada satu hadis yang dikutip di sini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Wahai Rasulullah, mohon pencerahan, kalau bahasa kita gitu ya, mohon pencerahan. Ada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya gitu ya. Karena ikhlas ini tidak membingkai aktivitas yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, jadi kata beliau, ada orang berperang untuk membela agama Allah. Lalu dari perang yang ia lakukan, yaltamisul ajra wa dzikra, dia mencari pahala dan mencari pujian gitu ya. Jadi biar disebut oleh orang-orang dia adalah pahlawan, dia adalah pemberani, dia berjasa dan seterusnya gitu. Nah, lalu beliau berkata, malahu, apa yang dia dapatkan? Ternyata Rasulullah SAW menjawab, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya ada dua niat, dua orientasi, dua tujuan dari amal soleh yang dilakukan. Bahkan jihad sekalipun itu akan merusak kemurnian ikhlas. Karena memang ikhlas itu tidak boleh ada dua niat, hanya boleh satu saja, yaitu niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat karena Allah atau niat mencari, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu diulangi oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Fa'adaha thalatha marra, la syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Dia nggak dapat apa-apa, dia tidak dapat apa-apa, dia tidak mendapatkan apa-apa. Diulang sama Rasulullah sebanyak 3 kali. Itu menandakan bahwa itu benar-benar tidak boleh ada orientasi yang lain selain dari mendapatkan atau mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan beliau melanjutkan sabdanya, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung, la yaqbalu minal amali, tidak menerima sebuah amal illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang dilakukan dengan ikhlas, wa batagha bihi wajhahu, yaitu hanya dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu sabda yang dikutip. Kemudian yang berikutnya ada hadis juga yang disampaikan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda saat momentum haji wada. Haji wada, haji yang terakhir ya, haji perpisahan Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya kan Rasulullah haji memang cuma satu kali ya, di masa Islam gitu. Ya, tapi karena memang ini terjadi di masa menjelang Rasulullah wafat di tahun ke-10 Hijriah ya. Jadi memang dari haji wada gak lama Rasulullah kemudian wafat itu beberapa waktu berikutnya. Makanya memang dinamai dengan haji wada. Pada saat itu salah satu atau bagian dari nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha." Allah akan memuliakan. Nadhara itu sebenarnya artinya secara harfiah itu memancarkan cahaya. Jadi Allah akan menjadikan orang tersebut memancarkan cahaya, wajahnya bercahaya, walaupun sebenarnya cahaya yang dimaksud adalah cahaya hati. Nadharallahu imra'an, Allah akan memuliakan seseorang, sami'a maqalati fawa'aha, yang menyimak apa yang saya sampaikan, kata Rasulullah, lalu ia memahaminya dan menjaganya dalam hati. Farubba hamil fiqhin laisa bifaqih, karena banyak orang yang memiliki atau mempelajari ilmu fikih tapi sebenarnya dia belum paham ilmu fikih itu. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, salasun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 hal yang akan membuat hati orang beriman itu bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih dari hasad. Apa saja? Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Kalau beramal dia ikhlas karena Allah. Yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Suka menasehati pemimpin umat Islam. Yang namanya nasihat itu murni untuk kebaikan gitu ya, bukan untuk keuntungan. Maksudnya untuk kebaikan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi gitu. Ya namanya nasihat. Makanya nasihat itu akan kelihatan ininya, hasilnya. Itu keuntungannya buat siapa. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan dia senantiasa bersama jamaah umat Islam. Walaupun jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah itu sebenarnya jamaah yang ada pemimpinnya, yang diakui oleh umat Islam sedunia, bahasanya gitu ya. Jamaah yang dimaksud di sini. Kalau sekarang belum ada, ya belajar selalu berjamaah, belajar selalu bersama jamaah umat Islam, tidak hidup sendiri, tidak hidup sendiri. Jadi
ini 3 hal yang bisa membantu untuk membuat hati kita sehat, hati kita bersih, jiwa kita sehat, yaitu selalu menjaga keikhlasan. Dari seluruh amal kita diniatkan hanya untuk Allah. Lalu yang kedua, suka menasehati pemimpin. Kalau sekarang menasehati pemimpin itu gampang, karena menasehati pemimpin di-upload di media bisa sampai gitu. Kalau jadi tidak langsung berhadapan juga bisa. Kemudian yang ketiga, luzumu jama'atihim. Jangan jauh dari kelompok, dari persatuan umat Islam. Jangan suka berseberangan dengan mayoritas umat Islam. Baik, kemudian wala yatakhallasul 'abdu minasyaitani illa bil ikhlas. Dan seorang hamba dia tidak akan bisa selamat dari godaan setan, dari penyesatan setan, kecuali jika dia menjadi orang yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Walaupun mukhlasin ini kalau dilihat dari dari bahasa, bentuk kata, diksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu artinya orang yang mukhlas. Itu objek mukhlas itu artinya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemurnian ikhlas. Jadi udah tingkatnya itu di atas mukhlis gitu. Kalau orang mukhlis itu dia berusaha untuk ikhlas. Kalau orang mukhlas usahanya itu sudah sampai disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan. Walaupun sebenarnya namanya orang berusaha akan Allah bantu gitu ya. Pasti akan Allah bantu. Cuman mukhlas itu berarti dia usahanya itu sudah konsisten dengan usaha terbaik, sehingga Allah memberikan penjagaan terbaik kepadanya dalam keikhlasan. Subhanallah. Jadi mukhlas ini karena dia dijaga oleh Allah, sehingga setan tidak bisa menyesatkan dia, setan tidak bisa memalingkan dia. Maka orang yang ikhlas ini dia akan dia di dalam pikirannya itu, di dalam hatinya itu orientasinya memang selalu cenderung, selalu mencari, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada dalam hati itu bagaimana Allah mencintainya dan tidak membencinya, bagaimana Allah meridhoinya dan tidak murka kepadanya, bagaimana akhirat menjadi tempat kembali yang indah, tempat kembali yang penuh dengan kenikmatan, karena dia adalah kehidupan yang abadi gitu. Hanya kemuliaan yang dia jadikan cita-cita adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan di hadapan makhluk. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis yang tadi gitu ya, hadis yang disampaikan tentang orang yang berperang dan kata Rasulullah tidak mendapatkan apa-apa, itu sebenarnya gini. Jadi kalau orang hatinya itu benar-benar ikhlas hanya mencari ridho Allah, maka manusia akan ridho kepada dia. Cuman ridho manusia jangan dijadikan sebagai tujuan dan cita-cita. Dia bahkan tadi disampaikan, dia bahkan tidak peduli manusia ridho atau tidak, sampai segitunya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Allah ridho
kepada Dia, maka manusia akan ridho. Kalau Allah mencintainya, maka makhluk akan mencintainya. Cuman cinta manusia, cinta makhluk itu jangan sampai menjadi tujuan, gitu. Jangan sampai dijadikan sebagai sebuah orientasi dari kebaikan yang kita lakukan, apapun bentuk kebaikannya. Jadi kalau cita-cita, tujuan, keinginan, harapan hanya boleh digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang berat, memang ikhlas itu berat. Makanya dalam beberapa athar di sini yang disampaikan oleh para ulama, ya para ulama mengatakan begini: ikhlasu sa'ah najatul abad. Ikhlas sekejap, ikhlas satu saat, gitu ya. Ikhlas dalam satu saat itu adalah keselamatan selamanya. Keselamatan selamanya. Artinya ikhlas itu memang sulit, tapi harus dipelajari, harus belajar, harus dilatih, gitu ya. Walakinnal ikhlasu azizun. Jadi ikhlasu sa'atin najatul abad, ikhlas 1 jam saja, ikhlas sekejap saja, itu bisa menjadi keselamatan dalam seluruh hidup kita. Tapi ikhlas itu memang sulit. Kemudian ada yang mengatakan bahwa takhlisun niyyah alal ummal asyaddu alaihim min jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat bagi orang-orang yang semangat dalam beramal itu lebih berat daripada melakukan amal-amalnya itu sendiri. Maksudnya ini biar lebih diperhatikan, ya, aspek keikhlasannya, ya, aspek keikhlasannya. Nah, lalu ada tanda-tanda juga begini. Ini disampaikan oleh seorang ulama namanya Fudail bin Iyad, gitu ya, ulama sufi dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan begini: tarkul amal min ajlin nas riya. Kalau ada orang meninggalkan amal kebaikan, tapi tujuannya, saya, kenapa kamu nggak sedekah? Takut dipuji misalkan, gitu ya. Takut nanti orang-orang jadi memuji saya, maka itu namanya riya. Jadi meninggalkan amal karena takut dipuji itu namanya riya, kata beliau. Kemudian wal amalu min ajlin nas syirkun. Sedangkan orang yang beramal karena ingin dipuji oleh manusia itu namanya musyrik, kata beliau. Wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Orang yang ikhlas itu kalau meninggalkan, kalau tidak beramal atau beramal, semuanya bukan karena manusia tapi karena Allah. Karena Allah. Ini hanya beberapa hal tentang ikhlas yang disampaikan oleh para ulama, ya, oleh para ulama, yang mudah-mudahan kita bisa memahami apa dan bagaimana kita belajar ikhlas. Kalau disambungkan lagi dengan kalimat di awal tadi, kenapa saya katakan bahwa ikhlas dalam bahasa Indonesia itu ada sedikit perbedaan dengan ikhlas dalam bahasa Arab, maksudnya bukan dalam bahasa Arab tapi dalam istilah agama, ya, dalam istilah syariat. Karena ketika orang memiliki cita-cita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang paling mulia di akhirat nanti, maka dia akan melakukan yang terbaik.
akan melakukan yang terbaik. Sehingga kalau yang dilakukan itu bukan yang terbaik, itu juga masih masih belum teruji mungkin keikhlasannya. Jadi kita terus berusaha melakukan yang terbaik dan kita terus belajar ikhlas. Dan bahkan ada statement yang dikatakan oleh para ulama bahwa ikhlas itu bukan dalam kata-kata. Maksudnya begini, misalkan ada orang ditanya, kamu ikhlas gak nih? Dia bilang ikhlas. Saya ikhlas kok, gitu, ikhlas. Nah, kata beliau, gitu ya, itu belum tentu orang bilang di lisannya ikhlas itu sama sekali tidak menjadi ukuran dia ikhlas atau tidak. Kenapa? Karena ikhlas itu ada di dalam hati, bukan di mulut, gitu. Ikhlas itu ada di dalam hati. Walaupun dia bilang ikhlas, karena tadi lagi-lagi ini dia maksudnya ikhlas itu apa ya? Maksudnya ikhlas itu apakah dia tidak berharap balasan, gitu ya? Tidak berharap apa-apa dari orang yang dikasih, ya orang yang diberi. Nah, padahal ikhlas bukan itu. Tapi ikhlas itu adalah bagaimana hatinya fokus, murni, niat dari kebaikannya itu hanya ingin keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang ikhlas itu kan di antara tanda-tandanya dia misalkan nih dia itu sedekah, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, bagi dia sama saja, gitu. Misalkan kalau sholat nih, kita sholat sendiri sama sholat ada orang lain, gitu ya, sama sholat ada orang lain, maka yang kita lakukan itu sama baiknya, sama bagusnya. Berarti bajunya juga setiap sholat dipilih yang terbaik, kondisi badan dipilih yang terbaik, cara melakukan sholat dilakukan yang terbaik, baik ketika sendirian maupun ketika berjamaah atau ketika ada orang lain. Nah, itu diantara ciri orang ikhlas yang mungkin bisa jadi bisa kita lihat kepada diri kita. Dan yang namanya ikhlas, kalau kita lagi bahas bab tentang ikhlas, ini bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk melihat diri kita sendiri. Ya, jadi jangan melihat ada orang nih misalkan sedekah, kemudian ketika sedekah dia pasang spanduk, gitu ya, misalkan, gitu ya, pasang spanduk, itu orang nggak ikhlas banget, gitu ya, sedekah harus diliput media, harus ada spanduknya, gitu, misalkan. Ya, kita nggak tahu masalah keikhlasannya itu, kita nggak tahu. Jadi ikhlas bukan untuk menilai orang lain, tapi ikhlas untuk menilai diri kita sendiri. Karena ikhlas lagi-lagi tadi urusan hati, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati orang lain. Yang kita tahu apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Dan ini diposisikan oleh sang penulis di bab awal karena memang niat sangat-sangat menentukan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ada amal yang secara zahir dia itu kecil, tapi ketika niatnya baik, niatnya mulia, ikhlas hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala terbaik di akhirat dari Allah, maka amal yang secara zahir terlihat kecil itu sesungguhnya dia amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa jadi sebaliknya, ada amalnya luar biasa, sangat-sangat istimewa. Kenapa? Karena misalkan tadi amalnya itu bahkan mengorbankan nyawa, gitu ya, mengorbankan jiwa. Tapi
ketika niatnya tidak baik, maka itu mungkin hanya mulia zahirnya saja, mulia zahirnya saja. Atau tadi amal yang misalkan begini, ada dua orang profesinya sama, kantornya sama, berangkat kerja dari rumah jamnya sama, pulangnya sama, jabatannya sama, tapi nilai kedua orang itu berbeda. Kenapa? Karena yang satu orang beriman, yang satu bukan orang beriman. Orang beriman ketika berangkat bekerja, dia meniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan kewajiban mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal, sehingga apapun yang ia lakukan dalam seluruh pekerjaan dia di hari itu adalah kemuliaan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahirnya persis sama gitu ya, berangkatnya sama, kantornya sama, pekerjaannya sama, pulangnya sama, tapi value nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh berbeda. Itu karena apa? Karena niat. Karena tadi niat tidak hanya membingkai amal yang secara zahir memang sudah kelihatan, dia adalah sholat, dia adalah sedekah, tapi juga seluruh aktivitas di dalam hidup kita. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita bisa belajar ikhlas untuk mendapatkan tazkiyatun nufus kita yang terbaik, karena ketika seluruhnya diawali dengan ikhlas, maka semuanya akan menjadi kebaikan. Dan mudah-mudahan kita tidak tidak terganggu dengan makna-makna ikhlas yang biasa diucapkan dalam sehari-hari gitu ya, dalam keseharian kita, yang misalkan contoh kalimatnya seikhlasnya. Nah, bukan yang itu, bukan, tapi ikhlas adalah murni mengorientasikan seluruh hidup kita, mahyaya wa mamati, mati dan hidup kita, wanusuki, dan juga seluruh ibadah kita apapun bentuknya, itu hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Dan apapun yang didapat dari selain Allah, dari manusia, itu tidak mengganggu keikhlasan kita. Ya, jadi manusia memuji atau tidak itu nggak ngaruh, manusia kasih materi atau tidak itu nggak ngaruh, manusia menghina atau memuji itu tidak mempengaruhi amal kita, tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas amal kita, dan tidak mempengaruhi niat serta konsistensi kita dalam beramal baik. Itu yang diharapkan dari kajian kita pada pagi hari ini. Dan tentu kita berterima kasih kepada para penulis yang telah berbagi ilmunya, mempermudah apa yang ada dalam pembahasan yang dalam kitab besar-besar itu. Memang kalimatnya agak berat sih, kalimatnya berat, tapi kemudian dipermudah oleh sang penulis, sehingga kita berterima kasih karena kita mudah-mudahan bisa memahaminya dengan baik agar kita bisa mengamalkannya. Baik, itu aja. Terima kasih untuk materi kita pada pagi hari ini. Cukup saja. Atau ada, kalau masih ada, mungkin kalau ada yang mau disampaikan dari Bapak jamaah sekalian. Oh, enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Masya Allah, pertanyaan yang singkat tapi luar biasa. Jadi, apakah ada hubungan antara ikhlas dengan cinta? Jadi, memang di antara tujuan atau satu derajat yang diinginkan oleh orang-orang yang ikhlas adalah kecintaan kepada cinta Allah gitu. Cinta Allah. Jadi kenapa sih orang ikhlas? Karena dia yakin kalau dia ikhlas Allah akan mencintainya gitu ya. Allah akan mencintainya. Nah, walaupun memang cinta Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya balasan dari cinta dia kepada Allah gitu. Jadi kalau kan jadi sebenarnya ada ada iman, ada ikhlas, ada mahabbah gitu ya. Ada mahabbah. Ini tiga serangkai yang satu sama lain saling berkaitan. Ya, satu sama lain saling berkaitan. Orang yang imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir dari hatinya itu ikhlas dan mahabbah. Gitu ya. Ikhlas dan mahabbah. Memangnya iman yang benar itu yang kayak gimana? Iman yang benar itu kan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu pemahaman akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesempurnaan itu kita paham bahwa tidak ada hidup ini kalau tidak ada karunia dari Allah. Dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Gitu ya, tidak terhingga. Kan kayak gini misalkan. Saya pernah nanya ada seorang anak gitu ya, anak. Jadi dia ke bensin habis. Terus mau beli bensin, ternyata itu uangnya nggak ada uang di ATM, katanya uang sedikit di ATM, tapi dia tidak bisa ngambil gitu, tidak bisa ngambil. Lalu pada saat dia kesulitan, ada orang bapak-bapak, kata si anak muda ini, yang ngasih uang, bantu dia untuk beli bensin. Kemudian kata si anak ini, betapa dia berterima kasihnya kepada si bapak tersebut gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau seorang anak sekali dikasih yang katakan nggak seberapa gitu ya, karena hanya untuk beli bensin gitu, katakan nggak seberapa, dia memiliki rasa terima kasih yang luar biasa. Bagaimana dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga betapa tidak tahu dirinya orang yang tidak mencintai Allah. Cuman memang cinta Allah itu gimana ya? Butuh dilatih ya, ternyata sama seperti ikhlas tadi, untuk menyadari betapa agung, bahkan keagungannya tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Betapa agung karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga harusnya manusia itu sadar gitu ya, bagaimana pentingnya, bukan cuma penting ya, tapi memang seharusnya Allah itu dia cintai dengan secinta-cintanya. Nah, cinta itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki keimanan yang benar. Gitu ya. Jadi iman yang benar melahirkan keikhlasan yang murni. Keikhlasan yang murni itu akan melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau sudah sampai derajat cinta ini derajatnya mukhlasin, bukan cuma mukhlisin gitu ya. Orang yang
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keikhlasan. Ya kalau Rasulullah, para rasul, para nabi itu kan Allah jaga dengan sifat maksum. Dengan sifat maksum memang mereka dijaga dari perbuatan salah dan dosa, dijaga dengan dari ayah Allah. Tapi kalau kita yang bukan rasul, bukan nabi, sebenarnya ada penjagaan Allah yang bisa kita perjuangkan, yaitu menjadi orang yang konsisten dalam keikhlasan. Dan dari situ kita menjadi para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas feedbacknya. Jazakumullahu khairan katsira. Sangat-sangat bermanfaat dan bermakna. Dan saya juga mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Habibur Rahman yang telah menyampaikan materinya. Tazkiyatun nafs, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ilmu kepada kita dan memberikan kekuatan untuk bisa melaksanakannya, sehingga jiwa kita upayakan untuk selalu bersih, suci, sehingga kelak kita mendapatkan sebuah seruan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yaitu jiwa-jiwa yang telah dipanggil oleh para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan panggilan itu menjadi jiwa kita yang tenang, kita ridha dan Allah pun ridha. Semoga kajian suruh pada pekan ini sekali lagi bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.